baju yang menumpuk di sudut lemari. Meski tidak ada satupun yang dipakai, tidak ada satupun yang dibuang. Bismillah, Assalamualaikum. Welcome to Open Book Chapter 18. Lagi-lagi aku baca buku yang kategorinya self-improvement. Buat yang mengikuti aku di Instagram, pasti tahu bahwa buku yang aku review kali ini adalah 3 buku yang aku dapat dari penerbit Haru. Satunya udah aku review duluan, yang judulnya Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, karyanya Jun Mi Kyung. Terus buku yang ini judulnya Aku Bukan Menyerah Hanya Sedang Lelah, yang ini belum aku review. Belum aku buka juga plastiknya malahan. Dan terakhir buku ini, Aku Ingin Pulang Meski Sudah di Rumah, karya Kwon Rabin. Aku pilih buku ini karena dari judulnya aja udah menarik ya. Aku ingin pulang meski sudah di rumah. Karena kalau dalam bahasa Inggris, house dan home itu dua hal yang maknanya beda. House itu lebih ke bangunannya, dan home itu lebih ke suasananya, orangnya. Dan rumah yang dimaksud di buku ini adalah home. Tiga-tiganya merupakan buku self-improvement dan terjemahan dari Korea Selatan. Di sini tertulis esai oleh Kwon Rabin dan ilustrasi oleh Sally Kim. Yang artinya di dalamnya nggak cuma terdapat tulisan aja, tapi ada juga ilustrasi-ilustrasi yang menarik. Bagian ilustrasi cover dan judul buku ini dibuat glossy. Baru-baru ini aku mengetahui kalau cover buku yang glossy dan timbul itu disebut Spot UV atau Emboss Spot UV. Cetakan pertamanya pada September 2021 oleh PT Penerbit Haru Media Sejahtera dengan jumlah halaman yang cuma 208 halaman. Ya, terbilang tipis buat aku. Isinya merupakan kumpulan esai singkat yang paling panjangnya aja itu nggak pernah lebih dari 3 atau 4 halaman. Itulah alasan kenapa daftar isinya bisa sebanyak ini dengan jumlah halaman yang hanya 208. Karena esainya esai yang sangat singkat-singkat. Kata pengantar di buku ini ditulis oleh Dr. Jamie Ardian, dokter spesialis kejiwaan seluruh warganet Indonesia, bukan pengantar dari penulisnya langsung. Dan ada beberapa kutipan juga dari Dr. Jamie yang cukup menarik. Buku ini dibagi menjadi 4 segmen yang berbeda. Yang pertama, esai tentang kebahagiaan, tentang depresi, tentang masalah. Esai bagian kedua membahas seputar sulitnya kehidupan. Yang bagian ketiga lebih ke esai sad romance, perpisahan, kehilangan. Dan yang terakhir, esai-esai berisi soal luka yang sembuh, orang baru, dan move on. Pada awalnya, buku ini aku kasih rating 9/10. Karena ada beberapa hal yang relate banget dengan kehidupan, serta satu masalah sepintas yang disampaikan secara menarik dari sudut pandang penulis. Sampai halaman 66, rating itu masih belum turun, masih 9/10. Teledornya, aku nggak baca blurb bukunya dulu. Ini udah bagus banget sih, penerbit memberikan catatan di luar di bagian cover bahwa buku ini memang mengangkat isu yang cukup sensitif, mohon kebijaksanaan saat membacanya. Biasanya esai itu panjang-panjang kan ya, kalian pernah baca antologi cerpen mungkin? Nah, ini lebih seperti antologi fiksi mini atau antologi cerpen mini. Ada juga beberapa yang lebih mirip puisi di dalamnya karena di samping diksinya yang bermakna cukup rumit, ada tipografinya juga yang dibuat seperti puisi, dibuat menjorok, dibuat berbait-bait seperti di halaman 122 ini. Hal yang aku suka dari buku ini, diantaranya adalah banyak banget sitasi atau kutipan yang bijak dan pemikiran unik yang bikin sadar bahwa aku mungkin pernah berada di posisi itu. Contohnya seperti di halaman 71 ini. Kualitas dari sebuah perkataan ditanggung oleh mereka yang mengucapkannya. Konsekuensi terhadap perkataan baik dan buruk ada pada orang yang mengucapkannya, bukan yang mendengarkannya. Karena aku dari kecil di lingkungan keluarga itu nggak pernah ada yang ngomong jelek atau ngomong kasar. Ketika ada yang manggil aku dengan panggilan kasar atau ngomong ke aku dengan bahasa yang agak tidak baik, itu mimik wajah aku seketika berubah kayak nggak mood gitu, karena nggak terbiasa dengan hal tersebut. Meskipun kadang katanya makin dekat seseorang, makin parah panggilannya. Ya mungkin orang itu memanggil kita dengan cara yang buruk, bukan bermaksud buruk, tapi memang dia menganggap kita adalah orang yang dekat. Ya kayak panggilan hewan lah, dan sebagainya. Tapi aku mikirnya, siapa Anda gitu, sampai berani memanggil aku kayak gitu. Orang tua aku aja, yang kasarnya paling berhak, nggak pernah manggil aku dengan panggilan yang jelek. Mau nasehatin nggak berani ngomong, jatuhnya jadi kayak tekanan aja buat aku ketika ngobrol dengan orang tersebut. Nah, habis baca kalimat di halaman 71 ini, aku menyadari bahwa
ya konsekuensi dari bahasa yang kita gunakan itu di orang yang ngomong, bukan orang yang dengar. Kutipan lain yang relate sama aku ada juga di halaman 36. Kamu pasti pernah banget curhat ke temen atau curhat ke keluarga, tapi jawabannya, mending jadi kamu. Aku dulu lebih susah dari itu. Gitu doang, dibilang berat. Lihat orang-orang di jalanan lebih susah dari kamu. Ujung-ujungnya malah adu nasib ya. Respon-respon kayak gitu yang bikin kita pada akhirnya males buat curhat dan lebih memilih memendam segalanya sendirian. Dan bikin kita jadi mikir, apa iya ya aku selemah itu? Apa iya ya aku secengeng itu? Dan ini kalimat yang sangat memukau untuk dikatakan kepada mereka yang mengatakan beban kamu itu gak ada apa-apanya. Ini bukan tentang masalah siapa yang lebih sulit. Masalah apapun itu sudah cukup membuat kita menderita. Terus ada juga sudut pandang baru menarik yang berhasil aku terima. Contohnya esai yang judulnya Orang yang Siangnya Lebih Berbahaya Dari Malam Hari di halaman 78. Menceritakan bagaimana siangnya seseorang yang tuli itu lebih berbahaya daripada waktu malamnya. Karena orang tuli itu waktu siang sangat mungkin tertabrak kendaraan, entah itu mobil atau motor yang terlintas, karena tidak mendengar suara klakson. Sementara di malam hari, orang tuli ini mereka masih dapat menghindari hal tersebut karena mampu melihat cahaya mobil. Itulah alasannya kenapa orang tuli itu sering berjalan menyusuri tembok meskipun dia mampu melihat. Pemikiran menarik karena di dialog tokoh aku yang dalam bagian ini, dia menanyakan alasannya kepada temannya, kenapa engkau berjalan mepet ke tembok gitu. Terus orang tuli ini menjawab, aku tidak mau menghalangi orang lain jalan. Padahal di sisi lain, siangnya orang tuli ini lebih berbahaya dari malam gitu. Dan masih banyak lagi kutipan-kutipan lain yang akan membuat kamu terpukau waktu baca buku ini. Baca buku ini juga lebih cepat karena selain esainya singkat, banyak diselingi ilustrasi-ilustrasi yang nggak bikin bosen. Dan ilustrasinya pun disesuaikan dengan esai yang sedang diceritakan. Seperti ini. Ini menjadi hal yang poin plus buat aku. Nah, bagian yang membuat rating aku turun, itu ada di 2 bab aja sebenarnya. Halaman 66 sampai 70 yang berjudul Aku Sudah Tahu dan esai yang judulnya Kebenaran di Balik Sudut Pandang yang Bias. 2 bab ini sangat-sangat nggak bisa aku terima karena esainya menggambarkan penerimaan akan LGBTQ di sini. Pada akhirnya, rating aku merosot dari 9/10 jadi 3/10. Karena aku seorang muslim, aku berada di pihak kontra terhadap isu-isu yang satu ini. Di 2 bagian di buku ini, LGBTQ itu digambarkan sebagai sebuah perbedaan yang harusnya bisa diterima. Sementara aku menganggapnya sebagai sebuah penyimpangan. Katanya Indonesia itu menerima perbedaan tapi tidak menerima penyimpangan. Sederhananya, perbedaan itu ibarat aku suka es krim coklat, kamu suka es krim vanila. Itu perbedaan. Tapi sama-sama es krim. Kalau penyimpangan, aku suka es krim coklat, kamu suka es krim pakai saus barbecue, misalnya. Itu penyimpangan. Di esai yang berjudul Aku Sudah Tahu, mengisahkan seorang perempuan yang bekerja di kafe, kemudian berteman dengan rekan kerjanya yang juga perempuan. Kemudian lambat laun, perempuan itu menyadari kalau temannya ini lesbi, pacarnya perempuan juga ternyata. Ada penerimaan dari perempuan tersebut bahwa, ya nggak apa-apa, justru bawa aja pacarnya biar kita bisa makan bersama suatu hari nanti. Dirangkul tuh nggak salah, tetap berteman itu juga nggak salah. Yang salah itu diterima penyimpangannya, diiyakan. Istri Nabi Lut itu nggak ikut-ikutan waktu kaum Sodom mempraktikkan LGBTQ, tapi dia menerima dan setuju dengan penyimpangan yang dilakukan kaumnya. Pada akhirnya, yang setuju pun binasa juga meskipun tidak melakukan. Coba dirangkul, tetap ditemani, tapi diingatkan secara baik bahwa hal tersebut itu sesuatu yang melawan fitrahnya manusia. Jadi saran aku, khusus buat yang muslim, buku ini sangat worth it untuk dibaca, tapi skip 2 bagian ini. Sesuai dengan catatan dari penerbit, mohon untuk lebih bijak saat membaca buku ini. Buat yang mau beli, seperti biasa, linknya aku taruh di description box. Jangan lupa subscribe dan fi amanillah.